Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamajatis sayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para guru-guru kita, para asatidah, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Tengku Zulkarnain. Sehat Ustadz? Sebelah kanan Lukman ada Ustadz Huda, kemudian Ustadz Hambali, Ustadz Mayor Padli, Ustadz Tengku Muhammad Hasan Akhyar, kemudian Ustadz Andri dan Ayahanda Bekti. Jamaah hadirin dan hadirat Majlis Al-Zikra di Masjid An-Nida yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang dengan berkat curahan rahmat, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat sama-sama meraih hidangan hidayah Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan zikir, kemudian kita menuntut ilmu dan nanti kita menunggu waktu datangnya sholat subuh berjamaah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala nikmat Allah yang sangat besar ini Allah tidak cabut hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dan selamanya tercurah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia dan istiqamah terhadap ajaran dan sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin jamaah dan para pemirsa MNC di mana saja berada, tanpa terasa pada hari ini kita tengah berada di satu bulan Syahrul Hurum, yaitu satu bulan yang dihormati dalam kehidupan umat Islam di antara 4 bulan yang lainnya, seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Oleh karena itu bagaimana kemuliaan bulan Muharram ini yang nanti di dalamnya apa saja kesempurnaan dan keutamaan bulan Muharram yang dikenal dengan Syahrul Hurum, insyaallah nanti akan dipaparkan dan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Tengku Zulkarnain. Untuk itu kita tidak menyia-nyiakan waktu kita untuk meraih ilmu dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kita serahkan waktu sepenuhnya untuk memaparkan keutamaan bulan Muharram ini kepada guru kita Tengku Zulkarnain. Pada beliau disilahkan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin sekalian dan para pemirsa
MNC Televisi dimanapun berada, semoga subuh ini kita mendapat barokah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam jangan lupa kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa kita sudah masuki tahun baru dalam hitungan tahun Qamariyah. Dan ini adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah SWT. Allah beri kita umur, Allah beri kita iman, dan Allah beri kita agama yang indah dan sempurna, yaitu agama Islam. Bicara tentang bulan, maka kita bisa lihat banyak ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang itu. Dan sedikit disayangkan bahwa dalam bahasa Indonesia bulan itu artinya tidak seluas yang dipakai dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab itu bulan kalau masih kecil yang di langit itu namanya hilal. Kalau sudah bulat besar namanya qamar. Kalau Januari, Februari, Maret atau Muharram, Safar, Rabiul Awal itu disebut syahrun. Jadi banyak istilah bahasa Arab yang mengatakan artinya bulan. Dalam bahasa Indonesia semuanya bulan. Nah, tapi tidak apalah kita belajar agama, mudah-mudahan Allah beri kepahaman juga kepada kita tentang bicara bulan-bulan ini. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang perlu kita baca, yaitu surah At-Taubah ayat 36. Allah SWT berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahram fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan. Jadi jangan pikir bisa saja 1 tahun 11 bulan. Tidak mungkin. Allah sudah tetapkan itu. 1 tahun mesti 12 bulan. Tidak juga ada 13 bulan. Bulan ke-13 itu cuma ada untuk pegawai negeri saja itu. Bulan ke-13. Ya, biasanya pun dekat pemilu baru ada itu. Nah, kalau jauh dari pemilu belum ada. Tahun depan insya Allah ada itu bulan ke-13. Tapi itu bukan bulannya, gajinya saja. Bulannya tetap 12. Nah, jadi kata Allah itu bulan hanya 12. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah begitu. Tidak akan lebih, tidak akan kurang. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan seluruh langit dan bumi. Ini fenomena alam yang luar biasa kalau kita bicarakan tentang kejadian langit bumi itu. Minha arba'atun hurum, di antara 4 bulan itu ada bulan yang agung, bulan yang terhormat. Jadi kalau bicara haram dalam bahasa Arab artinya agung. Masjidil Haram, masjid yang agung. Bulan haram, bulan yang agung. Mudah-mudahan nanti kita akan sambung setelah kita azan subuh insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rasanya terus kita ingin mendengarkan pemaparan tentang kemuliaan bulan-bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk itu kita penuhi dulu panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan kumandang azan subuh yang insyaallah akan dikumandangkan oleh saudara Awi. Silakan untuk mengumandangkan azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah senangkan kita dengan ilhamnya duduk berjamaah setelah sholat berjamaah di rumah Allah Masjid An-Nida ini sesuai dengan namanya An-Nida, panggilan Allah Jalla Jalaluh. Azan itu panggilan Allah. Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bukan panggilan muazzin, tapi panggilan Allah melalui suara muazzin. Tadi indah sekali anak kita Rizky Aji Pratama.
putra dari Bang Iqbal. Mengumandangkan azan, memanggil kita. Hayya 'alas shalah. Yang dipanggil yang bersyahadah. Yang yakin Tuhannya Allah, yang yakin nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah, mereka yang dipanggil. Yang tidak bersyahadah nggak dipanggil. Maka yang benar syahadah, yang benar-benar bersyahadah, itulah yang terpanggil. Maka pantaslah kalau sahabat Nabi berkata, arafnal munafiqina fajran. Kami tahu orang munafik di waktu fajar. Karena waktu subuh orang munafik paling berat berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Maka alamatul mu'min, tanda-tanda orang beriman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, majelis-majelis Allah. Surah At-Taubah ayat 18. Karena itu, hayya 'alal falah, meraih kemenangan. Falah bukan hanya sukses di dunia, sampai di akhirat. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga sukses. Mereka yang memenuhi panggilan Allah, Allah penuhi harapannya. Mereka yang memenuhi panggilan Allah, Allah penuhi doa-doanya. Karena itu Rasulullah SAW ketika hijrah, ini bahasan kita hijrah yang nanti akan dibahas khusus oleh ayahanda Al-Walid Tengku Dzulkarnain. Ketika Rasul hijrah, yang pertama kali beliau bangun masjid. Maka sejarah mencatat infrastruktur kota Madinah, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan militer, semua bermuara dari masjid. Karena itulah Madinah penuh dengan keberkahan Allah. Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang diberi nur oleh Allah. Karena apa? Masyarakatnya beriman memakmurkan rumah Allah. Kenapa Indonesia ini mengalami krisis nur barokah? Jawabannya jelas, karena mayoritas umat Islam di Indonesia ini banyak masjid tapi sedikit jamaahnya. Bagaimana Allah beri nur di negeri ini? Betapa sulitnya mencari pemimpin yang berjamaah di masjid. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini rahmat karunia Allah. Semoga kenikmatan berjamaah di masjid ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Allahu Akbar. Jangan lupa insya Allah zikir bulan depan tanggal 2 Desember 18 Muharram. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ini kanan kiri banyak guru-guru ya. Senang sekali. Juga kawan-kawan, dan mohon maaf ada perubahan jadwal siaran langsung. Ya, kira tanggal 24 dadakan tanggal 17. Karena tanggal 24 besok keluar kota ya. Ya, Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah ikhwah semua bisa siap untuk bisa menikmati hidangan hidayah Allah ini. Terima kasih ayahanda Tengku Dzulkarnain yang selalu bersedia membimbing kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayah, lanjutkan. Para hadirin sekalian, Ananda Ustadz Muhammad Arifin Ilham dan seluruh pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada. Dikatakan tadi bahwa dari 1 tahun itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu jadi langit bumi ini langsung 12 bulan dalam 1 tahun. Kalau kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqa. Belumkah orang-orang yang mengingkari Allah mengetahui bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu awalnya adalah satu. Ini fenomena alam yang luar biasa, baru terpecahkan pada abad ke-21. Bahwa langit bumi itu dulu satu benda yang sangat besar sekali, bersatu. Fafataknahuma, ya.
Kemudian dalam waktu 1 detik, dalam waktu yang sangat cepat, Allah pisahkan antara keduanya. Teori ini sekarang disebut teori the Big Bang, ledakan dahsyat. Karena Allah pakai fa, tidak pakai summa. Kalau summa lama waktunya. Tapi kalau fa itu kemudian dalam waktu singkat. Kami fatakna huma. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fa itu dalam waktu singkat aja. Jadi. Nah, begitu. Maka fenomena alam itu diceritakan dalam Quran. Sejak awal kejadian langit bumi itu sudah 1 bulan, 1 tahun itu pasti 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 diantaranya bulan terhormat, bulan agung. Jadi kalau haram itu agung artinya. Masjidil Haram artinya masjid yang agung. Bukan masjid yang kalau dipegang berdosa. Kamu tadi pegang masjid, ya haram, berdosa kamu. Bukan. Masjidil Haram, masjid yang agung. Bulan haram, bulan yang agung. Nah, jadi di antara 4 bulan yang agung, Allah katakan bulan agung ada 4. Namanya tidak Allah sebut. Allah hanya sebut derajatnya, pangkatnya. Bulan agung ada 4. Tugas memberi namanya, memberitahu namanya Rasulullah SAW. Nabi ditanya, bulan agung ada 4 ini ya Rasul. Allah katakan dalam Quran, apa yang 4 itu? Rasulullah menjawab, salasa mutawaliyat, wahid munfarid. Ada 3 yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan 1 yang terpisah sendirian, yaitu Rajab. Jadi Allah memberi gelar bulan yang kita masuki hari ini yaitu bulan Muharram, salah satu daripada bulan agung, bulan haram. Nabi memberi gelar juga. Afdhalus siyam ba'da syahrir Ramadan Syahrullahil Muharram. Syahrullah. Bulan Muharram ini disebut bulan Allah. Jadi ada 2 gelar, ada 2 jabatan yang dipikul oleh bulan Muharram ini. Dari Allah disebut bulan agung, bulan terhormat. Dari Nabi disebut bulan Allah. Bayangkan agungnya bulan ini, bayangkan beruntungnya kita memasuki bulan Allah, bulan yang agung dari 12 bulan yang ada. Ini bulan pertama dalam tahun Qamariyah. Jadi Islam itu mengenal 2 tahun. 2 jenis kalender. Pertama kalender Qamariyah, tahun Hijriyah. Nabi Muhammad SAW tidak membuat kalender ini, tidak menciptakannya. Ini sudah ada ribuan tahun. Sejak zaman Mesopotamia, sejak zaman Namrud. Mereka sudah memakai kalender bulan. Itu makanya ketika Nabi lahir sudah ditulis. Harinya hari Senin. Tanggalnya tanggal 12. Bulannya Rabiul Awal. Sudah ada hari, sudah ada bulan, sudah ada tahun. Yang belum ada, yang sudah ada bulan, sudah ada hari, sudah ada tanggal. Yang belum ada tahun. Kalau tahun itu datang gajah, maka dibilang tahun gajah. Kalau yang datang ular disebut tahun ular. Kalau yang datang banjir disebut tahun banjir. Kalau yang datang kebakaran disebut tahun kebakaran. Tahunnya aja enggak ada, kalau harinya udah ada. Tanggalnya sudah ada, bulannya sudah ada 12. Tahun ini baru ditetapkan zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar menulis surat kepada Raja Romawi. Dibalas sama Raja Romawi. Saya sudah menerima surat rajanya orang Islam. Amirul Mukminin. Sudah terima. Sayang surat itu tidak pakai hari, tidak pakai tanggal, tidak pakai bulan, tidak pakai tahun. Wah, Umar bin Khattab tersinggung. Dikira orang Romawi kita orang primitif. Ribuan tahun kita sudah kenal. Tanggal, hari, bulan sudah kenal. Cuman tahun belum ada nih. Ayo kita tetapkan tahunnya, kapan tahun satunya. Diusul, akhirnya diputus. Tahun pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Nabi itulah dihitung tahun 1. Langsung loncat tahun 17. Jadi Umar bin Khattab nulis tahun 17. Karena 17 tahun setelah pindah baru ditetapkan tahun satunya itu tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Dan sekarang sudah berusia 1434 tahun. Tahun ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab sebagai patokan tahun satunya hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih keagungan bulan Muharram ini? Banyak sekali keagungan bulan Muharram ini yang kalau dijabarkan, masya Allah, kita akan terkesima dan terheran-heran, terkagum-kagum. Ya, selain bulan haram itu pasti ada keagungan. Ngapain disebut Allah bulan haram kalau sama
derajatnya dengan bulan lain, ya toh? Nah, jadi orang akan bertanya, apa sih? Kata ulama kita semua ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Di bulan-bulan haram, termasuk salah satu Muharram, disuruh memperbanyak amal. Nah, kalau disuruh memperbanyak amal, tentu amalnya amal sunat. Keagungan sesuatu dalam Islam itu karena amal. Bukan ada keagungan karena harta, enggak. Fir'aun kaya, Qarun kaya, tidak agung. Fir'aun hina, dunia akhirat, walaupun hartanya banyak. Karena Allah tidak letakkan keagungan dalam harta. Sehingga kalau ada pejabat disebut, bapak siapa? Sayalah gubernur di daerah sini. Oh, bapak Fir'aunnya ya di negeri ini. Wah, dia marah sekali. Kamu menghina saya ya? Hina. Karena Allah tidak letakkan keagungan di situ. Keagungan adalah pada amal soleh. Amal soleh disuruh perbanyak di bulan haram. Tentu yang diperbanyak amal sunat. Yang wajib tidak bisa diperbanyak. Saudara-saudara, berhubung waktu subuh masih sejuk, marilah kita sholat subuh 40 rakaat sambil sport. Tidak boleh. Tidak boleh itu, bid'ah. Tapi kalau marilah kita sholat tahajud di bulan-bulan lain 2 rakaat, bulan-bulan haram 100 rakaat. Ini dibolehkan. Saya mau kalau bulan haram 200, silakan. Saya mau 1 hari 1 malam dalam bulan Muharram itu, bulan-bulan haram 1000 rakaat. Seperti Imam Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Wah, seperti itu. Boleh, silakan. Seperti Imam Hanafi 1000 rakaat. Monggo, silakan saja. Oh, saya kalau bulan biasa 10 rakaat. Bagus. Kalau bulan Muharram, saya mau tidur. Jangan, rugi. Ini bulan penting. Saya biasanya zikir 1 hari 1000 kali. Kalau bulan Muharram saya mau 10.000 kali. Subhanallah. Ini bulan agung, bulan Allah. Saya salawat Nabi 1 hari 100 kali. Bagus. Kalau bulan Muharram saya mau salawat 10.000 kali. Bagus. Salawat Nabi itu sekali saja dapat rahmat 10. Sekali. Mau dilakukan, mau tidak dilakukan. Mau bunyi, mau nggak bunyi. Mau salawatnya tidak dilakukan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Mau dilakukan juga boleh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Boleh. Cuman capek, kan begitu. Tapi boleh. Pahalanya 10, insya Allah. Subhan walhamdulillah wala wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu Allahu Akbar walillahilham. Siaran langsung melalui Masjid An-Nida MNC TV ini rahmat karunia Allah. Dan ini sesuai dengan semangat hijrah ya. Semangat hijrah itu meningkatkan amal ibadah. Allahu Akbar walillahilham. Semakin kuat akidahnya, makin khusyuk ibadahnya, makin mulia akhlaknya. Semangat beramal saleh, sibuk dalam perbaikan kebaikan. Allahu Akbar, rintihannya banyak minta ampun kepada Allah sehingga hatinya bersih. Hatinya yang bersih mudah mengakses nur hidayah Allah. Firasatnya tajam, doanya mustajab. Allahu Akbar walillahilham. Tidak tertarik mencari kekurangan apalagi aib orang lain. Bahkan ia minta agar Allah mengangkat semua penyakit rohaninya. Sombong, mudah marah, gampang berdusta, senang mencibir, suuzan, segala sifat munafik, ria, sum'ah, ujub, bangga diri, tanda lemahnya akal. Kenapa ujub disebut alamat dhafil aql? Karena setelah dia beribadah dihancurkan dengan kebanggaan diri. Kan capek-capek namanya. Ada dakwah, subhanallah. Dakwah diiringi dengan doa, diakhiri dengan doa. Bahkan sholat saja diakhiri dengan istighfar. Bahkan Rasul ketika meraih kemenangan
setelah hijrah, kemudian balik lagi, meraih kemenangan. Maka kalau kita ingin menang, kita nggak bisa hijrah Mekah Madinah lagi. Hijrah kita adalah taubatan nasuha. Maka kita akan meraih kemenangan. Hijrah membawa kemenangan, taubat membawa kemenangan. Tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Orang kalau bertaubat sungguh-sungguh itu falah, menang. Allah rubah keadaannya. Allah rubah keadaannya. Illa man taba wa amana wa amila amalan saleha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Mereka yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, maka Allah ganti keburukannya menjadi kebaikan. Tadinya hina menjadi mulia, tadinya kotor menjadi bersih. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kalau Allah ingin muliakan hambanya, maka hamba itu disenangkan bertaubat, lalu Allah ampuni. Maka Allah muliakan kemudian dia. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Surah An-Nur ini. Kalau bukan karena fadlullah, karunia Allah dan rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diampuni oleh Allah. Tetapi Allah memilih siapa di antara hambanya yang diampuni olehnya. Maha mendengar Allah lagi maha mengetahui. Karena itu rahmat karunia yang paling besar bagi hamba-hamba yang beriman adalah kesempatan bertaubat. Maka hijrah ini momentum taubat. Momentum perubahan, momentum perbaikan. Yang sebenarnya bagi orang beriman tidak hanya awal Muharram, setiap hari in uridu ilal islah mastata'tu. Tidak ada yang paling dia sukai kecuali perbaikan, kebaikan, perbaikan, kebaikan, perbaikan, kebaikan. Mulai dari dirinya, keluarganya, sahabatnya, negaranya, dan seluruh keberadaan umat Islam dunia ini. Karena itu tadi malam Ayahanda Tengku Zulkarnain Nanda menulis di antaranya setelah hakikat hijrah adalah taubat. Tadi malam Nanda mengajak untuk mendoakan. Ini Nanda tulis, Subhanallah sahabat solehku, ini tulisan Arifin di Facebook. Karena iman kita dipersaudarakan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Hebat ya, hebat. Kita dipersaudarakan adalah karena iman. Karena iman kepada Allah, iman pada Rasul, iman pada hari akhirat, kita jadi saudara nih. Suku bangsa berbeda-beda. Ayah dari Melayu, Arifin dari Banjar, Ustaz Lukman Al-Batawi, ya. Ayanda Bakti, Jadel, Jawa Deli, ya. Ustadz Hambali Al-Batawi, Ustadz Huda As-Solo, ya beragam-beragam ini. Tapi karena iman kita bersaudara, indah ya. Dan Rasulullah menyebut umat Islam bagaikan satu tubuh, kal jasadil wahid. Kalau diinjak kaki mulutnya teriak. Untuk itulah kita selalu doakan keadaan seluruh umat Nabi Muhammad yang mulia ini. Saudara kita di Gaza, Palestina, Afghanistan, Irak, Suriah, Kashmir, Sudan, Somalia, Rohingya, Myanmar, Moro Filipina, Patani, Thailand, dan seluruh keberadaan umat Islam yang tertindas. Kaifa nanam ala dima'i syuhada? How can we sleep on the blood of syuhada? Bagaimana kita bisa tidur lelap sementara darah syuhada terus mengalir? Al-mustada'afin, saudara-saudara kita tertindas. Ya. Bagaimana bisa tidur lelap sementara saudara-saudara kita dianiaya, diusir, diperkosa, dibakar, dibunuh dengan kejam oleh mereka yang lalim. Allahumma ansur mujahidina wa ja'alna minhum. Karena itu selalu kita berdoa, ya Allah tolonglah para mujahidin.
Terima mereka yang wafat sebagai syuhada. Allah, dan jadikan kami barisan mereka. Jadikan kami barisan mereka. Jangan pernah meremehkan doa, ikhwan. Ya Allah, menangkan mujahidin. Wafatkan mereka yang telah wafat dalam berjihad di jalanmu sebagai syuhada. Dan jadikan kami barisan mereka. Kami mohon, hinakan, hancurkan mereka yang merangi kami. Tanpa melupakan keadaan negeri kita tercinta Indonesia ini. Kita pun doa selalu agar di negeri tercinta Indonesia ini suatu saat nanti hadir untuk kita pemimpin yang sangat takut kepada Allah dan mengajak kita takut kepada Allah. Kalau itu terjadi, keberkahanlah buat negeri ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan dari langit, dari bumi. Tapi bila mereka mendustakan nikmat-nikmat Allah, menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk maksiat, kemerdekaan dengan korupsi, apa yang terjadi? Allah turunkan azab untuk mereka karena perbuatan mereka. Bala demi bala terjadi, bencana demi bencana terjadi, krisis berkah demi krisis berkah terjadi. Makanya kita rindu pemimpin yang benar-benar takut. Allahu Akbar walillahil. Ayah, lanjutkan ayah. Hadirin sekalian dan para pemirsa MNC Televisi dimanapun berada, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Karena bulan pertama maka di situ kita dituntut untuk membina amal-amal soleh kita lebih kuat daripada sebelumnya. Agar dengan demikian setahun ini akan bercurah-curahlah rahmat Allah SWT continue turun kepada kita jika kita mulai pada awal bulan ini membina amal yang baik dalam 1 tahun ke depan ini 12 bulan yang diberkati pada tahun 1434 Hijriah ini. Oleh karena itu terbalik dengan budaya Jawa ini. Kalau budaya Jawa bulan Muharram, bulan Suro, enggak boleh ngapa-ngapain ini. Pindah rumah enggak boleh. Kawin enggak boleh. Ayah, Nanda nikah tanggal 1 Muharram. Nah itu. Barokah. Barokah. Jadi justru kita ini terbalik ini budayanya ini. Aneh juga ini. Pindah rumah enggak boleh. Kawin enggak boleh. Kerja amal buat ini buat itu enggak boleh. Ditangguhkan dulu sebulan. Loh kenapa? Apa ini bulan sial? Bukan. Apa orang Jawa menganggap bulan ini bulan sial? Bukan sebetulnya. Dulu. Raja-raja tahu bulan ini bulan penuh berkat. Oleh raja-raja dulu, berkat bulan ini mau diambil semua sama dia. Maka dia bilang, bulan ini tidak boleh rakyat, yang boleh raja. Raja cuci keris, cuci kereta kencana, potong kerbau, sedekah sama rakyatnya. 1 gunung makanan disedekahkan untuk rakyat. Maksudnya apa? Supaya berkat sama raja dulu, nanti sisa-sisanya baru rakyat ambil. Begitu. Ini zaman dulu. Jangan dibudayakan sampai sekarang. Kalau pemimpin seperti ini kan lucu ini. Yang baik-baik untuk saya dulu, sisa-sisanya untuk kamu. Waduh, hancur nih rakyat kalau begini nih. Oleh karena itu kita harus kembalikan ini kepada budaya Islam. Bulan ini bulan starting point. Starting point. Start awal kita untuk meningkatkan amal soleh. Mau pindah rumah bulan ini. Di rumah itu kita bina agama untuk mendidik anak dan istri dalam keadaan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini Muharram, bulan yang agung. Jadi saudara-saudara yang mulia, kata ananda kita tadi, ustadz kita disuruh bertobat. Tobat itu adalah pondasinya orang Islam. Segala sesuatu amal adalah dibina di atas tobat. Makanya sebelum beramal kita suruh istighfar dulu. Mau sholat istighfar dulu. Mau puasa istighfar dulu. Mau zikir istighfar dulu. Mau sedekah istighfar dulu. Dibina di atas tobat sehingga amal itu selamat.
Mau sedekah kalau dibina asal istighfar, astagfirullahaladzim, baru sedekah. Kita merasa, wah plong, ikhlas, ini dari Allah, bukan dari saya. Tapi kalau dibina atas kesombongan, dia sedekah, wah kepalanya ke atas. Yang diberikan sedekah kepada fakir miskin 200.000, panggil televisi 5. Waduh, yang disedekahkan 200.000, keluar biayanya 1,5 juta. Ini aneh ini orang ini. Kenapa tidak dibinanya amal atas dasar istighfar? Dibina amal atas tobat. Dengan demikian akan muncul keikhlasan, akan muncul ketenangan jiwa, akan muncul kepasrahan dan kebersihan amal dalam tobat itu. Makanya kita kalau beramal awalnya dengan istighfar, di tengah amal sedang beramal juga istighfar. Salat itu awal istighfar. Dalam salat Rabbighfirli warhamni, istighfar. Setelah sholat, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, istighfar. Ngaji, mau berdiri setelah pengajian, disuruh istighfar. Doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika. Puji Allah, asyhadu an la ilaha illa anta, syahadat kepada Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena itu ayah selalu tidak pernah lupa kita bersama ya ayah. Baca sama-sama. Selalu. Supaya apa? Supaya semua yang kita buat ini tidak menimbulkan kesombongan. Saya mengaji ini bukan karena saya hebat, tapi karena Allah beri taufik. Allah pilih saya untuk mengaji. Allah Astagfirullah. Tadi ini hamba-hamba Allah pilihan ya. Pilihan ini Mustafa. Sebagaimana bulan-bulan haram ini juga Mustafa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, Innallaha astafa min makhluqihi safayan. Sesungguhnya Allah telah memilih dari makhluk-makhluknya itu pilihan-pilihan. Nabi Muhammad pilihan dari seluruh nabi-nabi, 124.000 nabi. Mustafanya, pilihannya. Dari malaikat-malaikat, Allah pilih malaikat Jibril sebagai sayyidnya, penghulu. Padahal Jibril alaihissalam itu kecil dibanding malaikat maut. Malaikat Jibril bisa berdiri di telapak tangan malaikat maut. Saking besarnya malaikat maut itu. Malaikat maut itu kalau disiramkan 7 samudra ke kepalanya, netes pun tidak setetes ke keningnya. Nggak basah semua rambutnya. Saking besar malaikat maut. Makanya malaikat maut kalau membunuh orang, tsunami di Aceh 300.000 sekali mati, seret, habis. Nggak repot, lari sana, lari sini, loncat sana, loncat sini, nggak perlu. Karena dia gede dan kuasanya besar diberi Allah. Diwakilkan Allah kekuasaan cabut nyawa kepada malaikat maut itu. Jadi gak usah heran, PLN aja bisa matiin listrik sekota Jakarta dalam 1 detik. Diperintahkan sama kepala PLN, matikan listrik sekota Jakarta. Grek, mati semua. Hidupkan, grek, hidup. Masa kan malaikat kalah sama kepala PLN? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Indah ya, bahagia ya ayah. Energi kita itu bangkit kalau sudah cinta Allah, cinta Rasul, ingin selamat di akhirat. Karena energinya akhirat, bukan energi dunia. Kalau energi akhirat itu khairat, 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 kebaikan, perbaikan, perbaikan, kebaikan, ibadah, amal saleh, senyum, sedekah, duduk di majelis ilmu, khairat, jujur, penyayang, melayani, khairat, menjadi wasilah. Arifin senang banget nih jadi MC ini, senang banget. Karena bukan hanya MC bagi Arifin, bisa menyimak dakwah dari guru-guru. Allahu Akbar, inginnya khairat, inginnya wasilah. Allahumma ja'alni abdan lak wa ja'alni alatan aw wasilatan lil muqarribin aw muqtaribina ilaik. Ya Rabb, terimalah hamba sebagai hambamu. Ya Rabb,
Jadikan hamba sebagai wasilahmu, alatmu yang membuat orang mendekat kepadamu. Melalui hamba orang bertaubat, melalui hamba orang jadi tahajud, melalui hamba orang ke masjid, melalui hamba orang salat duha, melalui hamba orang itu menjadi sukses. An-najih wal munajjih. Orang sukses itu kata Sayyidina Ali adalah bila ia membuka jalan orang lain untuk menjadi sukses. Bukan menghalang, bukan menutup. Allahu Akbar. Ini hijrah. Selalu mengajak kita pada perbaikan-kebaikan itu. Jauh dari sifat dengki. Yang ada sifat ghibthah. Ghibthah itu sifatnya para malaikat, sifatnya para nabi, sifatnya aulia, sifatnya ulama yang istiqamah, sifatnya salafus saleh. Ghibthah. Hasad itu dengki, nggak senang melihat orang lain sukses pada dirinya. Dia jadi lalat lah tuh, dia cari boroknya orang itu. Begitu ketemu dia sebarkan, kalau tidak dia fitnah orang itu. Dengki, orang sukses dia meriang. Lihat tetangganya beli TV, sakit hati dia, akhirnya dia beli antenanya doang. Jadi menyiksa diri orang dengki itu. Nah kalau ghibthah lain, lihat orang sukses dia belajar, jadi muridnya dia. Duduk dia, simak kajiannya. Dia pelajari apa kelebihan orang itu. Dan bahkan ia bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Lalu dia doakan saudara yang sukses itu. Alangkah nyamannya sifat ghibthah ini. Kita ghibthah kepada anak kecil, ikut ngaji. Ya, cucu dari Mayor Padlis ya. Anteng ya subhanallah, lihat anteng, bapak-bapaknya sudah khusyuk, ya tuh lihat. Rizky ya aktif, nggak putus ke masjid sayang ya. Sudah berapa lama saya nggak putus ke masjid subuh? Allahu Akbar, kamu jujur nak. Kadang-kadang Ustadz kalau lagi banyak PR kemalaman subuhnya nggak ke masjid. Allah, kamu masih mulia nak daripada yang tidak pernah ke masjid. Nah, mulia sekali ya Allah, senang. Allahu Akbar. Nah, ini ghibthah, iri kita ngelihat. Kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa. Kenapa saya tidak? Nah ini bulan hijrah. Ayo sifat dengki jauhkan, masukkan sifat ghibthah pada diri kita. Lihat. Semangat, ayahanda beliau keliling daerah, keliling dunia. Subhanallah. Dengan tubuh yang besar. Semangat dakwah. Lihat nggak kelihatan letih beliau. Ada apa? Karena energinya ridha Allah dan akhirat. Semangat terus, semangat terus. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ayahanda bakti pres. Ustadz Lukman pres pada pulang tadi malam jam berapa Ustadz? Tuh, 10:30 baru pulang. Ngobrol sama bini 2 jam, ya kan? Subhanallah. Pres terus, orang beriman tuh memang pres terus. Rahasia Allah tuh ayah. Baik ayah, lanjutkan ayah. Ini sedikit tentang ghibthah ya. Ghibthah, hasad. Ada satu lagi tuh, syuh. Apa ayah? Syuh. Syuh. Jadi kalau ghibthah itu cemburu dalam artian positif. Ya. Kenapa anak kecil bisa tahajud saya enggak? Besok saya tahajud lebih banyak dari anak kecil ini. Nah itu ghibthah. Kenapa dia orang miskin bisa sedekah? Saya orang kaya, air aja digenggam enggak netes. Saking pelitnya. Wah kan luar biasa itu. Wah. Ini ghibthah, saya besok akan lebih pemurah dari dia. Ah itu ghibthah. Kalau hasad itu dengki. Itu cemburu dalam arti jelek. Kenapa dia bisa begitu? Saya harus hancurkan dia. Supaya dia punya itu untuk saya. Begitu. Kalau hasad itu lihat orang sedekah, ya, dia nggak senang. Kalau hasad itu kepingin dia apa yang baik pada orang itu hilang dari orang itu. Itu hasad. Dan penyakit hasad ini nomor 1 yang kena itu iblis. Iblis. Dia hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Saya penghulu malaikat kok jelek? Ada tanduknya, ada buntutnya. Sedangkan ini dijadikan dari tanah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari tanah jadi begitu cakep sekali Nabi Adam, indah, ganteng sekali.
Kegantengan Nabi Adam itu kata Nabi dalam kitab Qisasul Anbiya, separuh laki-laki sedunia gantengnya dijadikan satu untuk Nabi Adam sendiri. Apa enggak pingsan perempuan ketemu dengan itu orang ganteng begitu? Siapa bisa lawan Nabi Adam alaihissalam? Kan gitu. Sepertiganya, separuh Nabi Adam itu kegantengan Nabi Yusuf. Jadi udah habis 3/4. Terus ditanya lagi, ya Rasul, engkau paling ganteng. Gak pernah kami lihat laki-laki seganteng Rasulullah. Bagaimana dengan Nabi Yusuf ya Rasul? Kata Nabi, saya dan Nabi Yusuf seperti rembulan dan matahari. Berarti 1/4 untuk Nabi Muhammad. Tinggal sisa-sisanya untuk kita. Makanya laki-laki itu tidak ada yang beres. Yang hidungnya pesek lah, yang giginya cumpreng lah. Begitulah. Udah habis untuk 4 makhluk mulia ini. Itu cemburu. Yang jahat tuh iblis, hasad. Ada suh. Suh itu begini Ananda. Suh itu orang lain bersedekah dengan hartanya, dia yang sakit. Kalau hasad itu kita punya diambil, kita sakit. Tapi kalau suh, orang lain, Pak Ananda Arifin Ilham, sedekah dengan harta Ananda sendiri, saya demam. Kenapa duit dia dikasihnya sama orang? Aduh sayangnya duit kok ditabur-tabur sama orang. Demam 7 hari. Ini suh ini lebih parah ini. Suh itu lebih parah dari hasad. Makanya kalau hasad saja nggak diobatin, lama-lama nanti hasadnya jadi suh. Kalau sudah suh, orang lain berbuat baik, dia demam. Kenapa lah dia bersedekah harta itu? Sayangnya lah harta dibuang-buang. Kalau disimpan kan indah harta itu, tiap hari bisa dilihat. Makanya jangan heran lihat orang yang pelit. Tiap hari dia senang lihat duitnya bertambah, depositonya bertambah. Tapi kalau mau belanja dia takut. Ntar berkurang nih, ntar berkurang. Akhirnya sampai mati duitnya nggak pernah dipakai. Cuman diliatin aja. Begitu mati istrinya kawin lagi. Baru sial dia. Baik, ini kita luar biasa. Mari kita kembali kepada Muharram tadi, Masya Allah. Selain dipilih Allah, bulan Muharram ini juga bulan awal untuk kita bergerak selama 12 bulan. Di bulan ini banyak kejadian-kejadian agung. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu dipastikan adalah bulan Muharram. Di dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Pada saat Nabi Muhammad SAW memasuki kota Madinah. Maka fawajadal Yahuda siyaman. Maka Nabi mendapati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Semuanya pada puasa. Di Mekah gak ada Yahudi waktu itu. Yang ada Yahudi di Madinah. Orang Yahudi di Madinah itu 2000 tahun, 1000 tahun sebelum orang Arab Aus dan Khadraj pindah ke kota Madinah, Yathrib. Itu orang Yahudi sudah duluan di situ. Orang Yahudi tinggal di Madinah bersama Nabi Musa pulang menunaikan ibadah haji. Mereka tinggal di situ, Nabi Musa naik gunung Uhud, berkemah di situ, kemudian Nabi Musa berkhutbah. Akan turun Nabi akhir zaman, penutup Nabi-Nabi di negeri ini. Maka 2 suku berdiri, Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Kami tidak mau pulang lagi ke Palestina, kami mau tinggal di negeri ini. Gak ada orang waktu itu di situ, kosong. Kata Nabi Musa, ngapain kamu tinggal sini? Kami mau menunggu Nabi akhir zaman datang ke sini. Wah lama lagi 2000 tahun, nggak apa-apa. Kalau kami nggak ketemu, minimal anak cucu kami akan ketemu. Mereka pun tinggal. Didapati oleh Nabi di Madinah, mereka puasa semua. Waktu itu Yauma Asyura, pada hari Asyura yaitu 10 Muharram. Faqala lahum Rasulullah SAW, Nabi bertanya kepada mereka orang Yahudi itu. Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu? Ini hari apa sih? Kok kamu semua pada puasa? Nabi sih sudah tahu itu 10 Muharram, hari Asyura sudah tahu. Cuman ada apa dengan 10 Muharram? Ini bahasanya begitu. Ada apa dengan 10 Muharram ini? Kok kamu pada puasa semua? Ada apa dengan hari ini? Maka faqalu, mereka menjawab, hadza yaumun azim. Ini hari yang agung. Jadi hari juga ada yang agung. Nabi ada yang agung. Manusia ada yang agung. Malaikat ada yang agung. Malam ada yang agung. Perempuan ada yang agung. Semua ada yang agung itu. Hari yang agung salah satunya adalah 10 Muharram. Kata orang Yahudi, ini hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Pada hari ini, lebih 2000 tahun yang lalu, Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya.
menyeberangi Laut Merah. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu, dan menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah yang sedang mengejar kaum Nabi Musa itu. Jadi Nabi Musa selamat nyebrang laut itu tanggal 10 Muharram. Hari Asyura. Maka kemudian katanya setelah itu fasomahu Musa syukran, maka Nabi Musa bersyukur. Nyebrang laut nggak pakai jembatan, nggak pakai perahu, tidak tenggelam. Fir'aun di laut yang sama dimatiin dengan kaumnya. Nabi Musa dengan 700.000 Bani Israel diselamatkan dengan laut yang sama. Syukron, bersyukur Nabi Musa, puasa. Seumur hidup setiap hari itu. Setiap hari Asyura 10 Muharram puasa terus sampai wafat. Kemudian fanahnu nasumuhu, dan kami pun sampai sekarang udah berapa ribu tahun, 2000 tahun tetap puasa memperingati hari agungnya Nabi Musa nyebrang laut. Faqala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kamu, ini bahasa sastra nih. Kamu memang berhak memperingati hari agung nabimu. Tapi kami orang Islam lebih berhak dari kamu untuk memperingati hari agung Nabi Musa itu. Fasomahu Rasulullah SAW, maka Nabi pun puasa hari itu. Udah jalan setengah hari, sudah siang. Boleh rupanya begitu. Udah siang kalau puasa sunat lanjut terus puasa. Wa amaro bi siyamihi, dan Nabi pun memerintahkan kaum muslimin sampai hari kiamat memperingati puasa hari agungnya Nabi Musa. Hadis ini Bukhari Muslim. Ya. Sunnahnya dua ini. Pertama sunnah puasa hari Asyura. Yang kedua sunnah memperingati hari agung. Kalau Nabi Musa nyebrang laut saja diperingati sudah hampir 3.500 tahun sampai sekarang. Bagaimana dengan Nabi Muhammad Rasul kita nyebrang langit? Isra Mi'raj nyebrang langit, menembus galaksi, pulang dalam satu malam. Tentulah Isra Mi'raj jutaan kali lebih agung daripada nyebrang Laut Merah. Ini nyebrang Laut Merah diperingati 3.500 tahun dengan bersyukur kepada Allah oleh orang Yahudi, Nasrani dan Muslimin. Bagaimana kaum Muslimin, nabinya nyebrang langit begitu hebat, masa diperingati Isra Mi'rajnya dibilang masuk neraka yang memperingatinya. Waduh, kejam nian itu tuduhan Anda. Orang kalau begitu mati masuk neraka lah ini semua yang memperingati hari agungnya Nabi Musa alaihi salam. Padahal Nabi bilang nahnu ahakku, kita lebih berhak. Ini kan secara tersirat Nabi mengatakan kalau Nabi Musa saja kita peringatin begini, hei kamu orang Islam yang cerdas-cerdas, aku nih Nabi Muhammad lebih berhak untuk kamu ingetin begitu dong. Faham? Nggak paham pun nggak apa-apa, pokoknya udah saya jelaskan. Kemudian lagi kita lihat Nabi Muhammad sendiri di dalam hadis Muslim mengatakan, anna Rasulullah SAW su'ila an siyami yauma Asyura faqala yukaffirus sanah al-madhiyah. Ketika Nabi ditanya tentang puasa di hari Asyura ini, Nabi katakan siapa puasa hari Asyura sehari, maka setahun dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Satu hari tanggal berapa ya nih jatuhnya kira-kira? 10 berarti 9 hari dari sekarang. Tanggal 24. 9 hari dari sekarang. Jadi tanggal 24 November. Tanggal 23 24. Tapi disunatkan juga puasa 1 bulan penuh ini. Karena afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram. Setelah 1 bulan penuh puasa di bulan Ramadan, yang paling bagus untuk dipuasai 1 bulan penuh juga adalah bulan Allah, bulan Muharram. Puasa bulan Muharram ini 1 bulan penuh sunat. Tapi khusus tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, hukumnya sunnah muakkad. Akid, sunnah yang dikuatkan. 1 tahun dosa 1 tahun dibersihkan oleh Allah. Siapa yang nggak pengen? Semua kita berdosa. Semua kita berhajat mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya melalui saum Asyura. Insya Allah. Jangan lupa zikir insya Allah tanggal 18 Muharram 2 Desember. Dan kajian muslimat setiap Kamis. Dan khusus bersama Arifin di Masjid Az-Zikr Sentul tanggal 29 Muharram 13 Desember, Kamis jam 9 dan seterusnya.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwah, jangan lupa Sabtu siaran langsung berikutnya adalah insya Allah tanggal 17 Muharram 1 Desember. Ya, kita siaran langsung lagi di sini. Sabtu depan tidak, tapi akan ditayangkan rekaman sekarang dengan tema semangat kerja dalam sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kerja dalam pandangan Islam. Jangan dianggap remeh tuh. Ternyata kerja dengan kejujuran ingin ridha Allah nilainya mulia sekali. Kita bahas nanti. Jadi kita semakin semangat bekerja karena Allah Jalla Jalaluh. Jadi insya Allah Sabtu lusa, bukan Sabtu depan, lusa ya, kita bertemu kembali di masjid tercinta An-Nida MMC TV ini. Ayah, lanjutkan ayah. Kemudian ketika Nabi pindah itu, hijrah itu, kita sudah lihat tadi di hadis Bukhari Muslim pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura, Nabi masuk kota Madinah. Ketika itu Nabi ditawarkan rumah-rumah. Tinggal rumah saya, tinggal rumah saya, tinggal rumah saya. Semua orang mau mengambil barokah dari Nabi. Nabi itu penuh barokah. Ludah Nabi barokah, darah Nabi barokah, tubuh Nabi barokah. Tubuh Nabi itu harum. Harum. Kenapa tubuh Nabi harum? Pertama, Nabi pilihan. Kedua, makanan Nabi tidak sembarangan. Kita bisa juga badannya harum. Kalau makannya kayak Rasul. Kalau semua digeragasin ya bau. Bawang diembat, jengkol diembat, pete diembat, rokok diembat. Kalau ngerokok, keringet bau rokok. Kalau makan jengkol, keringet bau jengkol. Kalau makan pete, keringat bau pete. Jadi kalau kita makan yang harum-harum, keringat kita akan harum. Makan daun kemangi tiap hari, harum. Kalau kita makan yang wangi-wangi, kita akan wangi. Apa yang kita makan akan mengeluarkan aura dari tubuh kita sendiri. Minum tua, badan bau tua. Begitu. Kalau kita minum minyak wangi, badan enggak wangi. Karena itu Rasulullah SAW saking wangi bersihnya, lalat aja nggak nimbrung. Harum. Makanannya hebat. Maka bapak-bapak saudara-saudara yang mulia, kita ketika itu semua meminta itu. Jadi jangan kita pikir Nabi itu manusia biasa. Nabi itu manusia luar biasa. Aku dan Nabi itu berbeda jauh. Bilang jauhnya harus begitu. Jangan kita bilang aku sama Nabi beda dikit. Kok dikit? Dikit. Nabi itu tidur sedikit. Lah ya, kalau saya dikit-dikit tidur. Nah, jadi beda dikit. Jangan begitu. Kita sama Nabi itu beda jauh. Nah, ketika itu semua mau mengambil barokah, mari tinggal rumah saya, mari tinggal rumah saya. Nabi bilang biarkan qaswah, onta saya, qaswah. Di mana qaswah jalan dan berhenti, di situ akan saya bangun masjid dan akan saya buat rumah. Oh, rupanya Nabi ontanya diberi nama qaswah. Ini ada kesalahpahaman di Indonesia ini. Sebagian kecil umat Islam ini yang agak ekstrim, dikit-dikit mencirikkan orang. Kalau kita beri nama syirik, itu Pangeran Penegoro kudanya diberi nama Sedayu, syirik. Kok syirik? Ini buktinya Nabi ontanya diberi nama qaswah. Memberi nama itu boleh. Senjata Nabi pedang disebut Dzulfaqar yang membelah tulang punggung, dikasih sama Sayyidina Ali. Pedang Nabi diberi nama Dzulfaqar. Orang Jawa juga begitu, kerisnya diberi nama Kiai Sentung, ya kan? Misalnya kan gitu kan.
Kudanya diberi nama, kereta kencananya diberi nama. Itu sunnah, bukan bid'ah. Sunnah. Mobil kita harus kita beri nama. Mobil saya beri nama si hitam. Beri nama. Jadi semua. Ternyata unta itu berhenti di tanah anak yatim. 2 orang anak yatim. Maka kemudian Nabi membangun rumah di situ, bangun masjid di situ. Hari itu tentu tanah anak yatim itu tidak diambil gratis. Tidak mungkin Nabi mengambil tanah anak yatim gratis. Anak-anak. Tidak boleh diambil hartanya itu. Kecuali orang sudah dewasa bisa sedekah. Ini anak-anak. Maka pastilah setelah diambil tanah itu. Semua orang Madinah kumpul duit. Memberi kepada anak yatim itu sebagai gantinya. Hari itu anak yatim itu berubah jadi manusia paling kaya di Madinah. Maka disebutlah 10 Muharram itu hari raya anak yatim. Jadi itu ceritanya. Allahu Akbar. Abu La'ith Samarqandi menuliskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di hari raya Asyura itu siapa menyayangi anak yatim mendapatkan 10.000 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Nabi. Karena Nabi atas tuntunan Allah, qaswah unta Nabi berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim sehingga anak yatim itu dapat uang yang banyak dan dapat pahala sampai dunia kiamat karena di situ berdiri Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayah, Masjid Az-Zikra sekitarnya itu kita keliling, naik sepeda, jalan kaki, bertemulah dengan orang yang tersusah. Janda dengan anak 7, armalah, janda yang ditinggal wafat suaminya. Sekarang lagi sedang dibangun rumahnya, jadi jamaah bedah rumah janda. As-sa'i fil armalah wal yatama kal mujahid fisabilillah. Mereka yang memperhatikan, mereka yang menolong janda yang ditinggal wafat oleh suaminya dan anak yatimnya, maka bagaikan mujahid di jalan Allah. Kasiyamit tulan, kakiyamil lail tulan, seakan mereka sholat malam selamanya, seakan mereka puasa selamanya. Dan insya Allah kita akan terus bedah rumah para duafa. Jadi ikhwah fillah, pemirsa dimanapun yang sahabat soleh-solehaku yang ingin bergabung, berinfak bersama Arifin dan kawan-kawan, bedah rumah para duafa, silakan buka saja di Facebook KH Muhammad Arifin Ilham. Di situ ada Chris, ada Meldi, ada nomor teleponnya. Silakan hubungi beliau. Allahu Akbar. Jadi semua ayah kita berlomba-lomba sekarang. Dan nanti pada tanggal 10 Muharram itu puncaknya kita serahkan kunci bedah itu. Ini Armala, wanita yang tinggal mati suami, kemudian dia tidak kawin lagi dan mendidik anak-anaknya sampai besar. Maka dijanjikan oleh Rasulullah surga bagi wanita ini. Allah. Wajib surga baginya. Allah. Itu hebatnya wanita. Wanita dulu ini kalau dalam bahasa Melayu janda balu. Apa ya? Janda balu. Janda Balu. Balu. Ditinggal mati suami dan tidak mau kawin lagi sampai mati. Khusus untuk wanita saja, laki-laki nggak ada. Nggak ada. Laki-laki yang ditinggal mati istrinya terus nggak kawin lagi wajib surga, nggak ada. Nggak ada. Oh, dengerin. Ya, no. Tapi kalau perempuan ada. Itu hebatnya. Allah. Allahu Akbar. Pada senyum semua ya. Ibu-ibu pada ngerenggut semua itu. Berita gembira. Allahu Akbar. Ikhwah. Semoga kiranya Muharram ini membuat kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Peduli kepada orang-orang miskin. Banyak bertobat kepada Allah. Memperbanyak amal-amal sunat. Dan yang paling penting dakwah. Dakwahkan agama ini ke seluruh alam. Ajak orang-orang yang sudah taat, yang belum taat untuk lebih taat pada Allah SWT. Dakwah ini bukan hanya untuk orang-orang non-Islam. Tetapi juga untuk orang-orang Islam. Anak istrimu juga dakwah. Dakwah ini ada 4. Dakwah orang untuk mau berdakwah. Dakwah orang untuk mau beribadat. Dakwah orang untuk mau taklim dan taklum menuntut ilmu. Dan dakwah orang untuk mau berkhidmat membela agamanya. 4 dakwah ini mudah-mudahan menjadikan kita menjadi manusia teladan di akhir zaman. Allahu Akbar walillahilham. Terima kasih. Jazakumullah ayahanda al-walid. Tengku Dzulkarnain, semua para asatid adzikra ikhwah fillah yang berjuang berjihad hingga hadir di Masjid An-Nida MMC TV ini insyaallah tidak disia-siakan oleh Allah. Kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan. Ampuni kami ya Allah, hijrahkan kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah, taubatan nasuha ya Allah. Langsung ikhwan pindah posisi.